Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di mata kuliah bahan struktur dengan saya Hirna Puji Astuti selaku tim teaching materi kuliah bahan struktur. Di sini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang baja dan besi. Namun untuk pada pertemuan kali ini kita akan mendalami tentang pengerjaan baja, pengujian baja, pencegahan korosi baja, dan apa itu baja tulangan. Seperti yang kita pelajari kemarin, ini untuk proses pengerjaan baja. Baja itu sama dengan besi, cuman kandungan karbonnya dia berbeda dengan besi. Kandungan karbon baja itu kurang dari 2%. Nah, jadi baja dapat didefinisikan adalah besi dengan unsur tambahan karbon hanya sampai maksimal 2% atau 1,67%. Nah, berikut merupakan gambaran-gambaran unsur tambahan dalam baja. Ada mangan, ada kromium, nikel, tembaga, dan melodium. Dan tentunya kandungan unsur ini tidak besar seperti yang kemarin saya sebutkan pada pertemuan terdahulu. Kandungan-kandungan ini kandungannya hanya presentase sedikit dalam unsur baja tersebut sendiri. Ada lagi boron, vanadium, neodymium, dan titanium. Nah, untuk baja sendiri ada dua proses pembuatan baja, dengan proses konverter dan kedua dengan proses dapur cawan. Nah, kita lihat ya di sini di sini ada untuk proses konverternya, bisa kalian lihat di gambar atas. Di situ ada alat khusus dan batu dapur cawan ada di bagian bawah. Untuk pembuatan dengan melalui proses konverter. Konverter itu apa sendiri? Bejana yang berbentuk bulat lonjong terbuat dari plat baja. Bagian dalam dilapisi batu tahan api dan berfungsi untuk menyimpan panas. Jadi emang alat ini digunakan khusus untuk menampung si baja cair tersebut. Untuk prosesnya sendiri, dipanaskan dengan kokas sampai dengan suhu 15.000 derajat Celcius. Jadi tidak hanya suhu rendah, suhunya suhu ekstra tinggi ya. Jadi alat konverter ini dimodifikasi sesuai dengan kemampuan 15.000 derajat Celcius itu sendiri. Kedua, dimiringkan, prosesnya kedua adalah dimiringkan untuk memasukkan bahan baku ke dalam mesin tersebut. Untuk proses ketiganya, konverter kembali ditegakkan kembali. Lalu dihembuskan oksigen dengan tekanan 1,5 sampai 2 atm dengan kompresor selama 10 sampai 20 menit. Nah, setelah 20 sampai 25 menit, konverter kemudian dijungkirkan untuk mengeluarkan hasil olahan dari baja tersebut sendiri. Nah, untuk pembuatan melalui dapur cawan sendiri juga ada. Nah, tadi udah dilihat ya untuk dapur cawan tadi ada di gambar kedua. Itu adalah proses kerja dapur cawan dimulai dengan memasukkan bahan baku baja dalam cawan. Jadi seperti kita memasukkan bahan baku dalam wajan. Kemudian dapur ditutup rapat dan dimasukkan gas-gas oksigen panas yang memanaskan sekeliling cawan. Terus setelah selesai baja cair itu dituang. Klasifikasi baja. Baja itu ada dua. Jadi kalian tadi udah belajar cara pengolahan baja, ada konverter dan dapur cawan. Untuk klasifikasi baja ada dua macam klasifikasi baja. Ada baja karbon, sering disebut karbon steel, dan ada baja paduan atau alloy steel. Nah, untuk baja karbon sendiri ada jenis-jenisnya juga. Ada baja karbon rendah, ada baja karbon medium, ada baja karbon tinggi. Dan untuk baja paduan.
Baja paduan juga ada 2 jenis klasifikasi. Yang pertama baja paduan rendah dan 2 baja paduan tinggi. Lalu baja karbon itu apa sih, Bu? Baja karbon yang tadi kita sebutkan tadi ada 3 klasifikasi ya. Lalu 3 itu apa sih? Baja karbon rendah. Nah, itu unsur karbonnya di bawah 0,25% dari persentase komposisi keseluruhan. Pengaplikasiannya biasanya untuk bodi mobil, pipa saluran. Nah, yang mereka membutuhkan pori-pori kecil dan kekuatan yang bagus. Karbon medium, kandungan karbonnya antara 0,25 hingga 0,6% dari komposisi baja keseluruhan. Lebih kuat dari baja karbon rendah karena lebih vitas ya, karena karbon lebih banyak. Nah, biasanya pengaplikasiannya untuk crack salve, untuk roda gigi, untuk poros. Lalu apa itu karbon tinggi? Yaitu baja dengan kandungan karbonnya antara 0,6 hingga 1,7% dari komposisi keseluruhan. Untuk aplikasinya biasanya untuk pegas, bisa ukur, kawat tekan kekuatan tinggi, rel kereta api, perkakas potong. Nah, untuk baja karbon tinggi ini biasanya tahan aus. Jadi kekuatannya strength-nya lebih tinggi. Selain ada baja karbon, tadi kita sudah menyebutkan ada baja paduan atau sering kita sebut dengan alloy steel. Nah, baja paduan itu adalah baja yang dengan tambahan khusus. Nah, tujuan dilakukan penambahan unsur tersebut itu adalah pertama untuk menaikkan sifat mekanik baja seperti kekerasan, keuletan, kekuatan tarik. Nah, itu tujuannya biar dinaikin. Tapi dengan komposisi-komposisi yang sudah diatur sebelumnya. Jadi nggak asal kita masukin lalu jadi sebuah kekuatan. Itu ada ilmunya sendiri. Untuk menaikkan sifat mekanik pada temperatur rendah. Untuk meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia. Untuk membuat sifat-sifat spesial. Nah, itu merupakan tujuan-tujuan kenapa ada material baja paduan atau baja tambahan dengan material tambahan. Lalu, apa sih sifat fisika baja? Nah, kita kemarin kan sudah mempelajari ya tentang baja itu apa, karakteristiknya seperti apa. Nah, ini lebih detail lagi, sifat fisika baja. Pertama, sangat keras. Kedua, hambatannya besar. Dia memiliki kelenturan kecil dan sebagai konduktor yang baik. Lalu sifat kimia baja adalah lebih tahan karat daripada besi karena kandungan karbonnya lebih rendah. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri, baja dalam dunia teknik sipil. Sering kita lihat sekarang banyak sekali material konstruksi yang sudah menggunakan baja sebagai bahan pokok atau bahan utama dalam konstruksi mereka. Nah, kita sudah lihat seperti rangka bangunan, struktur inti pokok bangunan, rangka atap, kanopi. Nah, itu sudah menggunakan baja ya. Nah, sekarang untuk baru-baru ini sudah ngehits bagi entrepreneur muda itu kalau mau buka usaha tapi dia nyewa tempat, dia condong memilih bangunan semi permanen dengan struktur utama baja. Karena apa? Mereka bisa melepasnya ketika sudah tidak menggunakan kontrakan itu lagi, tanah itu lagi. Nah, kalau di slide ini ada baja sebagai rangka, ada baja sebagai penyangga. Nah, untuk baja dalam dunia sipil pun juga iya, biasanya untuk pembuatan bridge. Nah, jembatan itu ada nanti cable stay yang kayak gitu-gitu kan penggunaan bajanya, penggunaan tendon, kabel tendonnya untuk penarikan kabel stay-nya itu banyak. Nah, baja itu sangat penting penggunaannya waktu penggunaan jembatan seperti ini. Nah, ini kabel stay juga. Jadi ini
pakai sistem penarikan ya. Ini sistemnya ditarik, ada kabel-kabel strengnya, tendonnya ini ditarik dengan kekuatan pressure tertentu. Ada alatnya. Strand, kalau misalkan di dunia sipil biasanya orang di lapangan itu ini strand diameter berapa sih? Kan ada baja tulangan, ada kawat strand gitu. Nah, untuk pengujian baja nanti kita lihat video setelah penayangan slide ini. Jadi sebelum kita lihat video, saya jelaskan dulu pengujian baja itu. Sekarang ada dua tipikal mesin. Ada mesin penggunaan lama dengan manual, ada mesin modern. Untuk mesin lama seperti kayak di kampus ITN sudah ada belum ya? Nah, di Pusjatan itu masih menggunakan mesin lama. Jadi nanti baja itu akan disisik dulu untuk mendapatkan diameter yang diharapkan sewaktu pengujian. Waktu penyisikan nanti setelah disisik ditipisin kandungan luarnya, kita pasang ke alat tersebut. Setelah alat itu dipasang, kita mode, kita lihat jarum penegaknya, alat itu akan menarik si baja itu sendiri. Untuk tampilan resminya nanti kita bisa lihat di video yang akan saya tayangkan setelah tampilan video penayangan ini. Nah, untuk modern juga ada alat lagi. Kampus UI udah ada. Nah, ini kampus UI ada, saya punya videonya juga, kita bisa menampilkan apa perbedaannya antara pengujian lama dengan pengujian baru. Yang pertama, kalau lama dia mesti menggunakan analog, kalau yang baru sudah digital. Jadi kalau yang lama itu printernya, strength-nya itu kekuatannya, perolehannya dari gambar yang ada di jarumnya. Kalau di baru nanti komputerisasi, jadi strength-nya, penguatan si baja itu terlihat di dalam komputer hasil mesinnya itu sendiri. Nah, alatnya itu yang baru saya tahu itu ada di UI. Nah, ini penggunaan mesin lama, mereka masih mengkalkir, masih mensisik si baja. Nah, ini mesin lama seperti ini disisik, nanti ada alatnya kita sambungin. Nah, kalau mesin baru, nah ini ya bisa kita lihat ya. Ini proses dengan menggunakan mesin lama. Kalian bisa lihat. Ini merupakan proses pensisikan besi sesuai diameter yang diharapkan. Pada proses ini penguji diawasi, kalau di proyek diawasi oleh supervisor atau petugas pengawas, supervisor supervisi, konsultan pengawas. Konsultan pengawas. Lalu alat yang sudah disisik tadi dimasukkan ke dalam mesin strength. Nah, mesin ini nanti cara kerjanya itu dengan menarik ujung bawah dan ujung atas sehingga proses ketegangan-tegangannya si baja itu diketahui. Nah, prosesnya sudah ditarik, lepas. Nah, di situ mesin lama itu menjelaskan analoginya. Di sini jarumnya menunjukkan kekuatan strength-nya sampai berapa. Nah, ini nanti muncul di hasilnya itu biasanya mesinnya
masih bagus itu masih punya alat pencetak. Jadi alatnya itu seperti kayak diagram gempa gitu lah. Nah, dia strength-nya bisa kebaca di grafik. Nah, pelaporan printing hasil scan ini biasanya dilaporkan ke owner sebagai barang bukti si pemegang kontrak dengan nah ini alatnya, alat printoutnya. Nah, pelaporan ini nanti akan dilaporkan kepada si pemegang kontak dengan supplier. Jadi si penerima material nanti pengen tahu berapa sih kekuatannya. Jadi nggak material itu dipakai. Untuk proses pengujian ini nanti biasanya ditanggung oleh pihak suppliernya sendiri dari yang empunya si baja. Nah, ketika dia udah bisa dilihat ya, ketika dia udah mulai patah si pena printoutnya ini otomatis langsung mencetak gitu ya. Ini untuk mesin lama, lalu untuk mesin baru kita lihat bagaimana mesin baru. Prinsip kerjanya hampir sama. Dia juga menarik baja, cuman sistem outputnya dengan komputerisasi. Nah, bisa kita lihat ya di sini tuh ada besinya sudah disisik ya. Lebar sisikan itu 5 cm sesuai standar ASTM. Yang tadi yang manual juga 5 cm. Nah, lihat sisikannya itu ditandain. Yang ini gambarnya lebih jelas. Karena dia yang melakukan pengujian dari kampus, kalau tadi dari lapangan langsung. Mengukur diameternya dulu tahapannya. Nah, ini prosesnya udah mulai ditarik, ada kelihatan ya mau akan ada patahan atau malah ini sudah patah mungkin. Cuman tidak berisik karena ada back sound-nya, ada faktur kepatahan. Lalu kita lihat hasil outputnya seperti apa. Nah, dia bentuknya komputer calculate result. Kalau yang tadi dia pakai pena, kalau yang baru dia sudah komputerisasi. Langsung ada pembacaannya, kekuatannya berapa, ininya berapa. Nah, ini dengan mesin baru. Oke, untuk pengujian baja
kita sudah pelajari. Lalu bab selanjutnya, pencegahan korosi baja. Awalnya korosi terjadi pada banyak bagian dari hidup kita, seperti mobil. Kalau udah mobil lama biasanya paling sering korosi itu yang bagian bawah karena sering kena air hujan. Pagar rumah, alat rumah tangga, pipa air, kulkas, alat masak, motor, sepeda, dan semua material yang mengandung besi yang sering kena oksigen. Usaha pencegahan terjadinya korosi yang awam terjadi atau yang sering kita lakukan adalah pelapisan anti karat. Bisa dengan ngecat, menutup dengan aspal, menutup dengan plastik, menambahkan material porselin atau campuran porselin untuk menutupnya gitu. Lalu bahayanya ketika terjadi korosi itu apa? Ketika material korosi itu masuk ke dalam air, berarti air minum menjadi tercemar. Ketika korosi terjadi pada pipa gas, nanti lama-kelamaan akan mengkoros, akan menimbulkan penipisan material itu dan akan terjadi pipa gas tersebut bocor. Jika terjadi pada tangki dengan pressure tinggi, tekanan tinggi, tangki tersebut bisa meledak. Kalau terjadi pada jembatan, maintenance-nya nggak dilihat dari bawah, ada korosi, nggak dirawat, jembatan tersebut bisa gagal struktur. Kalau pada mogok terjadi pada mesin korosi, mesinnya bisa bermasalah. Tujuan pelajari korosi ini untuk orang teknik harus agar meminimalkan biaya pencegahan korosi, mengurangi resiko pencegahan korosi. Lalu kita memberi gambaran tentang pentingnya pencegahan korosi. Nah, nanti kita akan belajar untuk korosi ini adalah jenis korosi itu apa, uji korosi itu apa itu metode elektrokimia, dan bagaimana cara pencegahan korosi. Sebelum kita masuk ke semua itu, lebih baik kita mempelajari apa itu kerugian korosi. Selain tadi kita jabarkan efeknya terjadi korosi. Kalau kerugian korosi jika terjadi pada mesin pabrik yang orang pabriknya males maintenance pabrik itu, otomatis kan mesin tidak bisa terpakai, pabrik akan tutup. Untuk beberapa produk, misalkan pipa, tangki tadi kan, produk akan terbuang kalau tidak ada penanganan terhadap korosi. Produk yang korosi akan dibuang. Terus efisiensi turun. Kenapa efisiensi bisa turun? Karena karat menurunkan efisiensi penukaran panas, menurunkan kapasitas pompa. Misalkan tekanan yang kita harapkan 100 MPa, jadi cuma 70 yang dihasilkan, sehingga produktivitas alat tersebut terhadap efisiensi itu berkurang. Lalu kerugiannya adalah kontaminasi. Produk korosi mengkontaminasi produk dan membahayakan kesehatan. Nah, korosi kan bahaya ya buat tubuh ya. Over design. Kalau misalkan korosi dalam dunia teknik mesin biasanya ada namanya desain alat ya. Dia itu tingkat penelitiannya itu sangat tinggi. Bahkan kalau untuk standar teknik mesin dia gas seperti yang dikerjakan suami saya itu, dia desain pipa untuk Pertamina, valve, tangki dan lain sebagainya itu bahkan satuan ketelitiannya tuh sudah mencapai mikromilimeter, jadi kecil sekali. Kalau dunia sipil kita kan 1 cm, 2 cm masih kadang dimaklumi oleh di kontraktor ya, di konstruksi ya. Kalau misalkan udah jangkauannya dia standarnya oil and gas dan dia penggunaan pipa di dunia mesin, itu udah tingkat penelitiannya udah mikromilimeter. Jadi kalau misalkan laju korosi tidak dipelajari, mereka akan membuat desainnya terlalu berlebih sehingga boros. Nah, korosi itu apa sih? Kerusakan oleh reaksi kimia logam dengan lingkungan. Penyebab utamanya sering karena berlebihan oksigennya, kecampuran H2O gitu.
Korosi itu adalah mengembalikan logam ke bentuk mineral di mana logam berasal. Lalu apa itu jenis-jenis korosi? Korosi ada korosi uniform, galvanic, crevice, pitting, environmental induced cracking, hydrogen damage, intergranular, deloying, dan erosion. Kalau untuk jenis korosi uniform, itu jenis korosi yang merata di seluruh permukaan. Biasanya di dalam plat. Ketebalan berkurang secara merata. Bisa kita lihat di sini dalam suatu part jika tampak atasnya ada korosi, permukaan itu semakin lama semakin terkikis. Untuk galvanik, itu jenis korosi dengan dua logam beda jenis. Di mana ada jalur konduksi elektronik dan jalur konduksi ionik. Jadi yang kena korosi itu jadi salah satu material yang digabungkan tersebut. Seperti yang saya perlihatkan dalam slide ini, ada dua material, ada anoda dan katoda. Nah, di mana anoda atau konduksi ionik itu terkena korosi. Jadi yang kena itu material yang salah satunya. Crevice itu biasanya terjadi pada sambungan pengelasan. Jadi pada sambungan itu ujung bisa dilihat dalam gambar ini, dilihatkan bahwa pertemuan di atas grup baut itu sering terjadi korosi. Piping. Nah, ini jenis korosi dengan efek ketebalan berkurang pada titik-titik tertentu. Tapi permukaan lainnya tidak korosi. Kalau dilihat dari permukaan, jenis korosi ini bisa dilihat dalam gambar itu tampak kayak polkadot, tapi polkadotnya itu kalau dirasakan mengikis si material itu sendiri sehingga menimbulkan penampang yang tidak merata. Lalu jenis korosi environmental induced cracking, yaitu ketika hidrogen masuk ke dalam logam tersebut karena ada celah di permukaan logam tersebut sehingga memperlemahkan kekuatan logam dan menyebabkan retak pada logam tersebut. Lalu untuk jenis korosi hidrogen damage, biasanya sering terjadi pada pipa. Ini masuknya ke dalam permukaan pipa, rusak dari sisi dalamnya. Intergranual. Nah, biasanya ini terjadi pada batas-batas kristal paduan. Jadi modelnya seperti cracking dalam material tersebut. Deloying. Nah, biasanya ini melibatkan pelarutan selektif salah satu elemen dan paduan fasa tunggal dan salah satu fasa pada paduan multifase. Contoh yang terkenal adalah disektifikasi kuningan. Jadi materialnya beda warna. Kalau misalkan penampangnya dilihat secara sekilas tuh ada warnanya lebih kuning atau lebih kuning tua gitu. Kalau erosion biasa itu biasanya kalau misalkan ada aliran turbulen yang menyebabkan lapisan sprenulum terbuka, korosi meningkat dan korosi erosi. Kalau bisa dilihat di sini ada turbulensi atau sering kita sebut aliran, itu menyebabkan material itu menjadi mengikis. Penentuan laju korosi. Nah, penentuan laju korosi itu tujuannya untuk korosi agar merata. Nah, ada materi juga metode korosi paling dasar. Laju korosi itu apa? Adalah hilang berat persatuan luas persatuan waktu dan kurang tebal persatuan waktu. Nah, ini merupakan contoh laboratorium yang digunakan untuk mengukur laju korosi tersebut. Nah, lalu untuk aplikasi dunia sipil sendiri, laju korosi besi tulangan itu bisa diukur sebenarnya. Jadi nggak perlu kita membobok bangunan. Jadi misalkan kita dapat proyek nih seperti yang pernah saya lakukan dulu, saya mengerjakan proyek Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu.
Pada waktu itu struktur lama sudah dibangun pada tahun 1998, tapi lanjut pengerjaannya ketika tahun 2015. Nah, struktur lama dengan struktur baru ini tidak boleh langsung dikerjakan. Struktur lama harus diuji dulu strength kekuatannya terhadap pengukuran perhitungan struktur baru ini, karena struktur lama masih menggunakan daya gempa tahun lama, aturan lama, dan untuk struktur baru udah RSNI 2012. Nah, ketika perhitungan itu kan perhitungan struktur beda. Nah, itu harus perlu diuji dulu. Tapi pengujiannya tidak harus kita membobok material sebanyak itu kita uji. Akan menimbulkan banyak biaya. Nah, itu ada alatnya sendiri. Nah, alatnya banyak vendor-vendor atau vendor-vendor atau supplier sudah menyediakan alat untuk uji tersebut. Nah, salah satu metode pengujian korosi baja tulangan adalah metode pengukuran half cell potensial, yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengindikasi tingkat korosi dari tulangan yang berada di dalam beton. Jadi nanti sistemnya itu cuma dipancarkan ke dalam beton tersebut, tapi yang dipancarkan tersebut ada menggunakan mesin tertentu ya, ditempelin dulu nanti ada kelihatan. Nah, pengujian ini tidak merusak struktur, jadi relatif murah, relatif aman, dan hitungannya relatif murah kalau misalkan daripada mendesain bangunan baru. Lalu, bagaimana cara pengendalian korosi? Proteksi terhadap korosi atau lebih tepat disebut pengendalian terhadap korosi dapat digolongkan menjadi 4 golongan besar. Nah, pertama, dengan mengubah jenis logam dan desain, dengan mengubah media korosif, dan ketiga dengan cara mengubah potensial tegangan, dan dengan pelapisan permukaan. Lalu apa itu baja tulangan? Muncul baja tulangan adalah sejarahnya itu didapat dari kerjasama antara beton dan tulangan yang sering kita gunakan. Itu pertama kali diteliti oleh Monner pada tahun 1867 dari Prancis. Pada periode awal tulangan terjadi suatu jaringan batang-batang besi saja. Nah, awalnya dulu tahapan pembuatan baja tulangan adalah dengan biji besi yang diproduksi oleh alam melalui proses tandur tinggi atau Hogoven, diolah dengan mesin menjadikan besi kasar atau mentah, atau sering kita sebut serpih besi tua. Nah, lalu dipabrikasi lagi dengan pabrikasi baja dengan tadi metode yang saya sebutkan, pengolahan baja, lalu jadi baja. Terus dari baja kita melakukan proses penggilasan sehingga jadi baja beton. Nah, tahapan pembuatan baja beton ada proses tandur tinggi yang tadi saya sebutkan. Adalah ketika biji besi dicampur dengan kokas dan bahan tambahan dengan perbandingan tertentu, dibakar sampai semua unsur gas menguap. Kemudian diperoleh besi kasar berkarbon yang merupakan bahan baku besi tersebut. Lalu untuk fabrikasi pada proses step kedua tadi adalah ketika besi tuang dimurnikan menjadi baja dengan memperkecil kadar karbon. Lalu pada proses ketiga atau penggilasan adalah memanaskan sampai temperatur tertentu menjadikan blok baja gilas atau baja lempengan gilas. Nah, yang ada di pasaran, baja atau beton tulangan yang ada di pasaran, itu umumnya memiliki panjang pasaran antara 6, 9, dan 12. Dan diameter yang ada di pasaran itu adalah 8, 10, 12, 13, 16, 22, 25, dan 32 mm. Jenisnya juga ada dua, polos dan deform. Nah, untuk mutunya kalau polos itu menggunakan BPTJ24, kalau deform itu biasanya BJTD40. Kalau polos biasanya simbolnya ada lingkaran, ada tanda strip gitu ya. Itu biasanya itu polos. Kalau deform ada D berapa. Nah, itu berarti deform atau sering kita sebut ulir. Nah, berikut lampiran tabel yang menjelaskan tentang tegangan leleh dan kuat tarik dari masing-masing jenis besi tersebut. Jadi, deform itu tegangan lelehnya lebih tinggi dibanding polos dan kuat tariknya juga memiliki kuat tarik lebih tinggi daripada polos. Kalau misalkan di pasaran kalian ingin bangun rumah,
lebih mahal dikit, mending kalian beli besi di foam sekalian. Nah, kalau kalian masih belum punya gambaran, belum pernah bangun rumah, belum pernah ke toko bangunan, ini saya beri gambaran tentang baja beton tulangan di pasaran. Yang tadi saya sebut polos dan di foam atau baja polos itu tidak memiliki ulir. Kalau di foam itu berulir, seperti bentuknya bergerigi. Ada bermes juga. Nah, ini juga bermes. Ini kurva regangan tegangan baja beton. Kalian akan belajar ini ketika kalian sudah mempelajari struktur atau analisis struktur kalau di sini. Nah, reinforcing-nya juga seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kalian pelajari di analisa struktur 1 dan cara penggunaannya, cara pengujiannya, cara perhitungannya. Nah, ini contoh yang aktual di lapangan tentang bahaya karat pada tulangan. Dia akan merusak tulangan jika misalkan pengecoran tidak rapat, tidak menggunakan di fibro. Biasanya kalau di lapangan biar betonnya itu tercampur rapat sempurna itu dengan fibro. Jika fibronya kurang, biasanya ada renggangan yang menimbulkan oksigen dapat masuk ke dalam besi dan menimbulkan karat. Ini bisa gagal struktur kalau kayak gini. Nah, ini contoh yang abutment. Nah, ini toleransi ada di aturan. Oke, pada pertemuan kali ini material tentang korosi, pengolahan baja, pengujian baja, mungkin saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan pada mata kuliah ini, saya persilahkan agar bisa menghubungi saya atau via grup. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kalian sehat selalu, semoga keluarga kalian sehat selalu. Semoga kita cepat kembali ke kampus kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.